Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami boleh datang beribadah, berbakti, memuji, menyembah Engkau di bait-Mu yang kudus ini. Biarlah dekapan kasih-Mu boleh kami rasakan, yang memberikan damai, yang memberikan sukacita, dan membuat kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang memberkati setiap kami dan membawa kami menjadi orang-orang yang hidup takut akan Engkau, yang semakin menyukakan hati-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu, berfirman-Lah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Daniel 3 ayat 16 sampai yang ke-18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, di ayat yang pertama di sana dituliskan Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Perhatikan nanti ayat yang pertama sampai yang ke-7. Di sana ditunjukkan Nebukadnezar, Raja Babel, membuat patung emas. Dia mau semua orang-orang yang ada di kerajaannya, dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, apapun posisi jabatannya, bahkan seluruh rakyat harus menyembah patung emas yang dia dirikan. Kalau tidak, akan dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Artinya, orang yang tidak menyembah patung emas pasti mereka mati. Mereka akhirnya menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian ada orang-orang yang melihat kalau ketiga pemuda ini tidak menyembah patung emas, Sadrak, Mesak, Abednego, dan dilaporkanlah kepada Raja Nebukadnezar, sehingga Raja kembali menegaskan, kalau kamu mau menyembah patung emas yang kudirikan, maka kamu akan selamat dari siksaan, dari hukuman di perapian yang menyala-nyala. Tetapi kalau tidak, maka hukumannya harus dilaksanakan. Ini adalah sebuah perintah raja, di mana perintah ini bertentangan dengan firman Tuhan. Firman yang disampaikan Allah kepada seluruh umat Israel, bangsa pilihannya, bahwa mereka harus menyembah Allah, hanya kepada Allah, dan tidak boleh mendirikan patung, apalagi sujud menyembah kepada patung yang didirikan manusia. Mereka menolak itu. Mereka tidak mau mengikuti sikap hati orang-orang yang ada di kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Artinya mengenal, ini menunjukkan mereka berbeda. Mereka mengambil sikap yang berbeda. Mereka mengambil resiko untuk tidak taat kepada raja. Risikonya mati. Nah, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, lewat keteladanan 3 orang anak muda yang luar biasa, saya memberikan judul khotbah saya, "Berani Tampil Beda". Berani tampil beda. Saudaraku, perhatikan dengan baik. Sadrak, Mesak, Abednego
untuk tidak taat, untuk tidak menyembah patung emas karena bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam dunia ini, di akhir zaman ini, banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan, banyak hal-hal yang bisa menarik kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, menarik kita untuk hidup seperti orang dunia. Kita akan digoda untuk memiliki sikap hati, untuk hidup memiliki gaya hidup seperti orang-orang dunia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam kehidupan ini mungkin kita tidak menyembah patung lagi. Tidak ada orang yang memaksa kita untuk menyembah patung. Tetapi dalam hidup ini seringkali kita terjebak menyembah berhala, menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, menempatkan sesuatu di atas Tuhan, di atas Yesus di dalam kehidupan ini. Apa itu? Itu bisa hobi kita, itu bisa harta kita, itu bisa jabatan kita, bahkan itu bisa pelayanan di gereja. Mari kita cek kehidupan kita. Kalau kita mengutamakan sesuatu lebih daripada Tuhan, lebih daripada Tuhan Yesus, berarti kita sedang menyembah. Kita sedang menyembah berhala. Kita bisa disamakan menyembah patung, seperti mereka menyembah patung emas. Beranilah tampil beda, kehidupan, gaya hidup yang memuliakan Allah. Orang yang percaya kepada Allah, orang yang memiliki iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, mereka akan taat kepada firman Tuhan. Jadi saudaraku, ini menjadi sebuah hal yang perlu kita renungkan baik-baik. Kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada firman, sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah, tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Yesus sendiri berkata, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu menuruti segala perintahku. Sudah jelas, orang yang mengasihi Allah, dia taat. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, dia pasti taat kepada firman. Jadi kalau kita tidak taat, berarti pada saat kita tidak taat, kita tidak sedang mengasihi Allah, dan kita tidak percaya kepada Allah, kepada karyanya, kepada kemahakuasaannya di dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita sehari-hari? Apakah kita tampil beda? Berani nggak kita tampil beda? Berani nggak kita tampil beda? Di tengah-tengah orang, di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat yang melakukan hal-hal yang tidak benar, mabuk-mabukan, judi dan segala macam, narkoba, berani nggak kita berkata no terhadap narkoba, no drug? Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menempatkan Allah, menempatkan Tuhan Yesus di dalam hidup mereka sebagai yang pertama, terutama dalam hidup mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, aplikasi hidup kita bagaimana? Rela nggak kita mengorbankan sesuatu demi memuliakan Yesus, demi meninggikan namanya? Rela nggak kita kehilangan sesuatu demi Yesus? Daniel 3 ayat 24-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun. Dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati
patung berhala, patung emas, mereka disertai Allah dengan sempurna. Allah menyertai Sadrak, Mesak, Abednego di tengah-tengah badai, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah resiko kehilangan nyawa, karena mereka taat dan hanya mau menyembah Allah saja. Penyertaan Allah sempurna bagi orang-orang yang hidup takut akan Allah. Ayat 28-29, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah percaya kepadanya dan melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ini ditegaskan kembali. Raja menyaksikan, semua orang menyaksikan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka taat, mereka menunjukkan mereka tidak mau menyembah apapun selain menyembah Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mereka puja, yang mereka sembah, mereka tinggikan. Yang kedua, dampak tampil beda. Orang lain, Raja Nebukadnezar, orang dunia, orang yang tidak mengenal Allah akan memuliakan Allah lewat hidup kita. Terpujilah Allah, Sadrak, Mesak, Abednego, yang begitu luar biasa dia lihat menyelamatkan orang ini karena tidak taat kepada perintahnya, tetapi hanya menyembah Allah saja, diselamatkan. Raja Nebukadnezar mengakui kebesaran Allah, mengakui kemahakuasaan Allah, mengakui penyertaan Allah kepada ketiga anak muda ini. Pertanyaannya cuma Tuhan, apakah orang-orang di luar sana melihat kita adalah orang yang menyembah Tuhan Yesus, memuliakan nama Yesus, meninggikan nama Yesus, atau mencemarkan nama Yesus? Ini perlu menjadi permenungan, pertanyaan bagi kita. Hidup kita, gaya hidup kita, apakah memuliakan Allah, apakah memuliakan Yesus, meninggikan nama Yesus, atau mungkin justru membuat nama Allah, nama Yesus cemar di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang lain tidak lagi melihat Kristus itu hidup di dalam diri kita. Seharusnya, dan inilah yang Tuhan Allah inginkan, hidup kita pada zaman ini harusnya memancarkan kasih dan kemuliaan Kristus di dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Orang lain melihat Yesus ada dan berkarya di dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, rindukan ini, bangun ini di dalam hidup kita. Amin. Hiduplah seperti yang Tuhan kehendaki. Luar biasa. Raja yang agung ini, Nebukadnezar, raja dunia ini, sampai kagum, sampai memuji memuliakan Allah karena melihat perbuatan yang ajaib, penyertaan yang sempurna dikerjakannya di dalam diri orang-orang yang mengasihi Dia, yang takut akan Dia, yang taat, yang percaya kepadanya, berserah penuh kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini yang Tuhan inginkan. Jadi ceklah hidup kita, apakah sampai detik ini hidup kita orang lain mengakui kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup takut akan Allah. Apakah hidup kita memuliakan Yesus? Kata-kata kita, sikap hati kita, bagaimana kita setia beribadah atau tidak, orang akan melihatnya. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Dampak dari berani tampil beda, gaya hidup yang memuliakan Allah, maka Tuhan Allah menunjukkan kepada kita, Sadrak, Mesak, Abednego diberikan Allah melalui Raja Nebukadnezar kedudukan yang tinggi di wilayah Babel. Ganjaran kerendahan
kehidupan. Kerendahan hati ditunjukkan kepada ketaatan kepada Allah, penyerahan diri yang penuh kepada Allah, dan tidak memikirkan diri sendiri, dan selalu mencari wajah Allah, mencari kebenarannya, dan sujud menyembah Allah. Ini adalah gambar orang-orang yang hidup rendah hati. Ada kerendahan hati di dalam diri orang itu. Firman Tuhan tidak pernah salah. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Karena Sadrak, Mesak, Abednego hidup benar, bergantung, berserah penuh kepada Allah, mencari Allah, sujud menyembah Dia, ada di dalam kerendahan hati. Allah mengangkat dan memposisikan mereka di posisi yang tinggi di wilayah Babel, di kerajaannya Nebukadnezar. Tidakkah kita mau, tidakkah kita merindukan Allah meninggikan kita, Allah memberikan posisi yang tinggi di dalam hidup kita? Ketika kita bekerja dipromosikan, ketika kita melayani semakin dipakai Tuhan, ketika kita di dalam keluarga semakin diberkati, anak cucu kita diberkati, hidup kita diberkati, sehingga orang lain menaruh respek, hormat, dan melihat karya Allah itu dalam hidup kita. Tidakkah kita jemaat Tuhan rindu untuk melihat ini bekerja di dalam diri kita? Jadi jemaat Tuhan, kalau kita ingin melihat berkat-berkat Tuhan itu semakin nyata melimpah dalam hidup kita, mari ikuti keteladanan Sadrak, Mesak, Abednego. Mari berani tampil beda, tampil hidup gaya hidup yang memuliakan Allah di dalam ketaatan, kepercayaan kepada firman-Nya, sebagai wujud kita mengasihi Allah di dalam hidup kita. Ya Allah Bapa, berkatilah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya itu sungguh bekerja di dalam diri kami, sehingga kami berani tampil beda, hidup yang memuliakan Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sempurnakanlah firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.